Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di sini. Pada video kali ini kita akan berbagi cerita tentang penanganan sebuah laptop Acer Z1402. Kasusnya adalah black screen atau no display, namun proses bootingnya berjalan normal. Kerusakan ini ternyata setelah kita tangani ada beberapa langkah yang kita merasa itu langkah yang tepat, namun ternyata tidak sukses juga. Ketika kita tangani bisa nyala, kemudian habis itu mati lagi, bisa nyala, kemudian habis itu ditutup casingnya, mati lagi. Di awal perbaikan kita karena kita curiga ke LCD-nya, kita juga coba untuk ganti layarnya, karena pas kita sorot pakai lampu itu muncul garis melintang vertikal, yang itu prediksi kita sebetulnya layarnya nyala, cuma backlightnya tidak bisa aktif, sehingga meskipun kita tidak bisa melihat bayangan tampilan dari layar ini, namun kita coba untuk ganti layarnya, ganti screennya, ternyata juga tidak bisa berhasil. Tetap nggak bisa nyala. Kemudian kita juga coba untuk jadi karena ketika kita bongkar casingnya, kemudian kita lepas baterainya, itu ternyata pada kondisi sebelum kita pasang casingnya itu laptop langsung bisa nyala, langsung bisa display. Namun ketika kita mau merapikan, kita coba nyalakan lagi, sudah nggak bisa nyala lagi. Ada beberapa hal yang membuat kita curiga karena kondisinya memang tidak kondisinya itu kurang dark, kondisinya itu kurang jelas. Makanya kita harus punya prediksi ya. Namun ternyata banyak prediksi yang kita simpulkan banyak yang salah. Bahkan kita sudah mulai juga repair di bagian motherboard. Kita tambahkan beberapa kapasitor pada jalur VCC core juga, kita tambah kapasitornya. Jadi saat ketika kita ambil penanganan gitu ya, itu selalu display. Habis itu ketika kita matikan, nyalakan, nggak bisa nyala. Kita rapikan, sudah nggak bisa nyala lagi. Kita juga sempat flash juga, bahkan BIOSnya kita sempat flash juga, ternyata sama juga, nggak bisa membuahkan hasil. Sahabat semuanya, kita mengambil beberapa langkah penanganan ini karena gini. Cerita dari yang punya laptop itu, laptopnya rusak seperti ini itu penyebabnya karena lama nggak dipakai. Jadi ceritanya sebelum nggak dipakai itu laptopnya normal, namun setelah lama nggak dipakai ternyata nggak bisa nyala. Makanya kita kurang analisa kita kurang mengarah ke bagian fisik. Maksud saya bagian seperti konektor dan lain-lain, yang ternyata di akhir video nanti kita akan tunjukkan bahwa ini disebabkan oleh adanya problem pada kabel fleksibel ke LCD. Kita nggak punya prediksi ke sana karena dari kisahnya yang punya laptop ini, kita nggak tahu juga itu jujur atau enggak. Kan nggak mungkin lama nggak dipakai tiba-tiba kabelnya rusak, kan nggak mungkin.
Biasanya kalau kerusakan karena disebabkan oleh lama nggak dipakai itu justru lebih mengarah ke chipset. Bahkan BIOS pun jarang sekali gara-gara lama nggak dipakai jadi korup gitu ya. Makanya yang kita ambil, kita agak fokus ke bagian VCC core, nilai kapasitif pada VCC core. Mungkin chipsetnya kita panaskan juga. Kemarin kita coba untuk blower chipsetnya, prosesornya, ternyata nggak bisa bantu juga. Termasuk EC-nya juga kita blower, nggak bisa bantu juga. Nah di akhir-akhir step yang kita lakukan, setelah beberapa step kita lakukan gagal, itu kita coba untuk kita coba untuk cek LVDS, port LVDS. Sebelumnya kita coba install ulang juga pada saat kondisi normal. Itu mumpung normal karena kita lihat Windowsnya juga error, kita langsung install ulang Windowsnya. Namun tentu ini nggak bisa membantu. Cuma kita mumpung nyala, kita biar ada satu langkah perkembangan gitu. Kita sudah install ulang juga. Kemudian terus ini setelah kita cek port LVDS-nya, ternyata di sana ada pin VIN LCD. Nah, itu ternyata nggak ada tegangannya pas kondisi no display ya. Jadi kita nyalakan laptopnya pada saat kondisi no display itu, kita cek tegangan di port LVDS di bagian pin VCC LCD ya. Itu kodenya pada laptop ini adalah VIN LCD. Ternyata di sana itu tidak ada tegangannya. Setelah kita telusuri, jadi pada saat itu kita belum menemukan kalau kerusakannya ada di kabel ya. Kita telusuri dari mana ini tegangan VIN yang menuju ke LCD ini muncul. Kita telusuri, ternyata di sana ada MOSFET. MOSFET itu nanti akan aktif untuk menghubungkan antara sumber dari 19 volt atau sekitar 11 volt dari baterai, dari VIN ya, jalur VIN menuju ke VIN LCD. Nah, kita cek kenapa kok tegangannya nggak bisa nyebrang. Ternyata memang di gate-nya tidak ada yang memicu karena ini MOSFET ini N channel. Maka otomatis memang 19 voltnya nggak bisa nyebrang. Tapi karena pada umumnya tegangan yang menuju ke LCD itu nggak ada jembatan. Kadang cuma ada jembatan hanya fuse saja, pengaman saja. Maka kita coba jumper ya. Kita jumper VIN LCD-nya, kita ambil langsung dari 19 volt dari MOSFET. Setelah ini kita ngira mungkin ini solusinya. Kerusakannya mungkin entah di bagian mana, yang jelas tegangannya hilang. Begitu kita cek, ya normal sih, jadi display laptopnya. Cuma ternyata ini juga seperti yang sebelumnya. Begitu kita posisinya kita kembalikan ke posisi semula gitu ya. Ternyata ngeblank lagi. Dan sekali lagi pada saat ngeblank itu proses bootingnya normal. Buktinya apa? Buktinya kita cek pakai keyboard eksternal, numlock, caps lock bisa nyala. Terus kita biarkan juga gitu. Nanti ada muncul suara-suara yang itu hanya muncul ketika laptop sudah masuk ke Windows. Maka prediksi kita bahwa problem di VIN LCD ini ternyata salah juga. Kemudian kita cek juga, akhirnya kita cek di bagian pin BL on. Ini adalah pin
yang menuju ke lampu backlight ya. Kita cek pada saat pada saat no display itu ternyata BL on-nya normal. Muncul juga tegangan sekitar 3 poin berapa volt gitu. Tegangannya ada. Maka seharusnya kalau VIN LCD-nya sudah masuk, BL on-nya sudah ada tegangan juga, maka seharusnya meskipun hanya lampu, seharusnya LCD ini menyala. Namun ternyata nggak bisa menyala, masih belum bisa menyala. Hingga akhirnya kita coba dalam satu posisi. Jadi posisinya kita masih bongkar back casingnya, posisinya kita tidurkan gitu, kita nyalakan, kita matikan. Tentu harddisk dilepas ya. Kita harddisk dilepas, kita nyalakan, kemudian setelahnya kita matikan lagi, kita nyalakan lagi, tetap normal. Habis itu ketika kita mencoba untuk memegang, ini prediksi kita sudah mengarah ke kabel fleksibel ini. Ketika kita coba sedikit tarik kabel fleksibelnya gitu, ternyata mau nyala. Namun setelah kita kembalikan ke posisi semula kabelnya, kita cuma nyalakan, black screen lagi, ngeblank lagi. Demikian seterusnya, kita coba tekan-tekan di bagian kabelnya, ya gitu, ternyata ada efeknya. Mulai dari sinilah kita curiga ke kabel fleksibelnya. Apa iya ternyata mungkin disebabkan oleh kabel fleksibelnya. Akhirnya kita putuskan untuk bongkar kabel fleksibelnya, kita lepas isolasinya biar kita bisa mengakses di bagian dalam dari kabel ini. Karena kabelnya kita tahu bahwa kabel LCD dari laptop ini adalah kabel kecil-kecil yang ada di dalam diselimuti isolasi ya, isolasi termasuk di sana isolasi grounding juga. Nah setelah kita lepas ternyata benar di bagian engsel dari laptop ini di sana terdapat ada 3 kabel yang putus. Salah satunya adalah setelah kita cari tahu ternyata adalah kabel BL on, yang tentu ini kalau putus menyebabkan ada masalah pada backlight atau lampu layar yang bisa membuat layar itu jadi cerah. Kemudian ada 2 kabel lagi yang putus ini. Setelah saya turun ternyata ini kabel data. Nah, makanya ketika tadi kita tunjukkan di awal tadi, ketika kita kasih lampu gitu, kita sorot lampu, dia ada seperti garis melintang gitu, namun tidak terlihat gambarnya. Nah, ini mungkin yang disebabkan oleh adanya putusnya 2 kabel tadi. Nah sahabat semuanya, setelah itu tentu karena kita sudah tahu secara fisik terlihat putus. Yang di BL on ini, yang kabel BL ini kita lihat belum putus, cuma ketika kita turut pakai jari gitu, nanti terlihat di sana ada bagian yang terlalu lemes gitu, yang menunjukkan bahwa di dalamnya, kabel di dalamnya itu ternyata putus. Setelah kita bongkar benar juga ternyata putus. Maka karena kondisinya sangat jelas sekali putusnya, tentu kita solder, kita sambung ulang ya. Dan hasilnya ya fix. Ternyata memang penyebabnya ini. Jadi kita banyak melakukan kegiatan solusi yang ternyata banyak yang tidak solutif. Namun tidak mengapa, karena ini tentu menjadi tambahan pengalaman buat kita. Jadi kita itu punya kebiasaan menjadikan keluhan dari konsumen itu kita jadikan sebagai patokan. Agar apa? Kita memudahkan untuk melakukan analisa, untuk menemukan sumber masalahnya. Karena kadang tepat, kadang ya seperti yang ini, kadang ternyata nggak tepat juga. Karena ya tentu saja
tiap konsumen beda-beda. Ada yang jujur, ada yang tidak. Ada yang menceritakan apa adanya, ada yang dibuat-buat, nggak tahu juga tujuannya apa. Baik sahabat semuanya, semoga story ini bisa bermanfaat ya, paling tidak nambah pengalaman. Mungkin teman-teman ketemu problem yang sama, itu salah satu solusinya. Tentu sekali lagi seperti biasanya, ini bukan satu-satunya solusi dan penyebab dari laptop Acer yang black screen. Penyebabnya banyak sekali. Nah, ini salah satunya saja. Baik, terima kasih. Semoga masih bisa ketemu lagi pada video yang akan datang. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan semuanya akan diterima oleh Allah. Thank you for watching. See you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.